Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa hujjatan 'alal khalaiqi ajma'in wa 'ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah tabaraka wa ta'ala masih memberi kesempatan kepada kita untuk melanjutkan telaah kitab Al-Adabul Mufrad. Tentunya ini kita lakukan setelah menunaikan kewajiban besar di waktu maghrib ini. Setelah salat maghrib, zikir ba'da salah, kemudian salat ba'diyatul maghrib. Alhamdulillah, kita masih diberi pertolongan, diberi kemudahan untuk melanjutkan apa yang sudah kita capai pada pertemuan yang lalu. Pada pertemuan yang lalu kita menelaah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berisi kisah siapa namanya? Masih ingat namanya? Juraij, ya, yang difitnah oleh seorang wanita yang mengaku dia dihamili, dizinai oleh Juraij. Ternyata Juraij tidak berdosa, tidak bersalah. Yang menzinai wanita itu sampai akhirnya punya anak adalah penggembala sapi, ya. Baik. Terakhir sampai hadis berapa? 30 berapa? 35. Sudah. Berbakti kepada kedua orang tua setelah wafatnya, ya. Ya. Kita lanjutkan hadis yang ke-36. Babu birril walidaini ba'da mautihima. Bab berbakti kepada kedua orang tua setelah mereka wafat. Dalam bab ini ada beberapa hadis yang diketengahkan, baru yang 35, nomor 35 yang kita baca. Hadis yang ke-36. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, turfa'u lil mayyiti ba'da mautihi darajatuhu. Derajat seorang mayit diangkat, ditinggikan setelah kematiannya. Fayaqul, maka mayit itu berkata, ay Rabbi, wahai Rabbku, ayu syai'in hadhihi, apa ini? Ya, mayit ini tanya, kok derajat saya bisa ditinggikan, diangkat, ini sebab apa? Fayuqal, maka dikatakan kepadanya, waladuka istaghfaralaka, anakmu memohonkan ampun untukmu. Nah, Masya Allah. Jadi ini diantara manfaat punya anak yang memohonkan ampun kepada Allah untuk kedua orang tuanya. Tapi ini tentunya terkait dengan bab yang lalu, ya. Kan ada bab tidak boleh memohonkan ampun untuk kedua orang tua yang musyrik. Itu sudah belum itu? Ya. Ini tentunya anak memohonkan ampun orang tuanya itu yang
meninggal dalam keadaan muslim muslimah. Kalau meninggal dalam keadaan tidak muslim muslimah, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendoakannya. Nah, makanya kalau doa ampunan itu dibatasi, tidak mutlak. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Tidak boleh mutlak, ya Allah ampuni semua orang. Kalau semua orang itu berarti yang kafir, yang musyrik, yang munafik, ya. Enggak. Untuk ampunan itu hanya bisa dimohonkan kepada Allah oleh anak untuk orang tua yang wafat dalam keadaan mukmin atau muslim. Di sini sudah atau belum itu yang sudah kita, yang jelas di sini ada itu bab larangan memohonkan ampun kepada orang tua yang musyrik. Tapi meskipun ada larangan untuk memohonkan ampun, tapi Allah perintahkan kepada anak untuk tetap berbuat baik kepada orang tua yang musyrik atau orang tua yang kafir, terutama pada masa hidupnya, ya, tetap berbakti, memberikan pelayanan, membantu, ya. Fiqhul hadis, kandungan hadis yang ke-36 ini, fadlu istighfaril walad fi haqqi walidayhi, keutamaan istighfarnya anak, permohonan ampunan kepada Allah oleh anak, ya, fi haqqi walidayhi, dalam hak kedua orang tuanya, ya. Ini sama dengan yang kemarin, ya, yang kita pelajari pekan lalu, hadis 35. Ketika ada seorang anak bertanya, wahai Rasulullah, apakah masih ada bakti yang bisa aku lakukan kepada kedua orang tuaku setelah mereka wafat? Salah satunya adalah walistighfaru lahuma. Nah, ini diperkuat juga dengan hadis ini. Ikhwatal iman, coba perhatikan anak yang memohonkan ampun kepada orang tuanya, itu yang bagaimana keadaannya? Anak yang tentunya dia mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosanya. Dia mohon ampun yang pertama untuk dirinya, yang kedua mohon ampun untuk orang tuanya, bahkan memohonkan ampun untuk seluruh kaum muslimin wal muslimat. Anak yang begini ini tentunya yang menegakkan sholat. Makanya kalau anak, ada orang tua meninggalkan anak yang sudah tidak peduli sholat, kecil kemungkinannya dia banyak memohonkan ampun kepada orang tuanya. Tapi kalau anak itu menjaga sholatnya, biasanya orang itu kalau sudah sholat, ya, juga dia ingat perintah Allah untuk banyak-banyak berzikir dan berdoa. Kemudian waktu berdoa yang istimewa itu memang dekat-dekat dengan sholat, antara adzan dan iqamat. Sekarang kalau misalnya anak ini orang tuanya meninggal, dia ada adzan, ada adzan, dia tidak peduli, berarti sudah luput salah satu waktu yang paling istimewa untuk memanjatkan doa, baik doa sendiri untuk dirinya sendiri dan doa untuk orang tuanya. Kalau mohon ampun itu prioritasnya pertama diri sendiri, baru kepada orang lain, termasuk kedua orang tuanya kalau wafat dalam keadaan muslim atau masih hidup dalam keadaan muslim muslimah, ya. Jadi kemungkinannya sekali lagi istighfar ini akan kecil sekali dipanjatkan oleh anak kepada Allah untuk orang tuanya kalau dia sudah tidak peduli sholat, ya. Maka yang namanya anak soleh itu ya tidak mungkin kalau dia nggak sholat. Yang namanya anak soleh itu pasti agamanya harus Islam dan bukan sekedar ngaku Islam,
tapi yang juga getol menunaikan hak Allah dan hak sesama manusia. Ya. Hak Allah itu adalah hak untuk disembah dan diibadahi. Ibadah yang paling dekat adalah sholat 5 waktu. Betul nggak? Jumatan sepekan sekali, puasa setahun sekali dalam sebulan, zakat setahun sekali. Itu pun belum tentu orang itu wajib bayar zakat, karena bisa jadi seumur-umur dia miskin atau masuk dalam kategori tidak level muzaki, tidak masuk dalam golongan orang yang wajib zakat. Maka begini jemaah sekalian ya, persoalan anak berbakti kepada kedua orang tua itu mirip dengan menanam dan menuai. Ya, menanam dan menuai. Jadi jangan kita ini orang tua ibaratnya duduk di atas kursi kemudian nuntut, kamu anak saya ya, kamu harus berbakti, kamu harus. Bukan begitu. Tapi diajarkan agama ini sejak dini. Orang yang faham Islam, insya Allah dia akan faham tentang kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Ya, ini nanamnya itu jauh-jauh hari. Ya, dari anak itu umur 7 tahun. Nih kita yang punya anak ini kadang-kadang orang itu cuma bangga punya anak, ya, tapi dia lupa kewajibannya. Ya, anak itu tidak mesti membawa manfaat. Bahkan di dunia ini saja kadang-kadang orang tua itu dipermalukan oleh tingkah pola anaknya. Ya, baik, 7 tahun itu ajarkan sholat. Bayangkan ya, ini ada orang tua yang benar-benar taat kepada Rasulullah. Anaknya 7 tahun diajarkan sholat, terus 10 tahun kalau masih hasilnya belum bagus boleh dipukul. Tapi mukulnya itu mukul didik, bukan mukul menghajar. Tujuannya itu didik. Tidak boleh mukul bagian muka, tidak boleh mukul bagian-bagian yang sensitif gitu ya. Nah, ada aturannya. Nah, 10 tahun, 15 tahun masuk usia balik. Ya, kira-kira biasanya kita ambil contoh, orang tuanya wafat umur berapa? Pasarannya aja 60-an. Ya, kira-kira ketika anak ini dari 7 tahun ya dididik oleh orang tuanya. Ya, kira-kira kalau ini usia 7 tahun, bapaknya dulu itu 25 tahun atau 30 tahun ya. Ini berapa tahun anak ini rajin sholat. Ya, sejak bapaknya masih hidup, anaknya ini sudah rajin mendoakan untuk orang tuanya. Nanti orang tuanya mati umur 40, 60-an misalnya. Nah, anak ini insya Allah bisa mengamalkan apa yang disebutkan dalam hadis ini tadi. Dianya ahli sholat, kemudian ingat orang tuanya, bahkan bukan hanya orang tua, sampai saudara-saudara seiman juga dimohonkan ampun. Nih, begini ini jarang yang memikirkan. Maka jangan heran juga kalau ada anak-anak ditinggal orang tuanya meninggal itu sama sekali tidak peduli masalah ini, karena bisa jadi dulu orang tuanya itu tidak memperhatikan masalah ini. Itu idealnya ya, tapi kadang-kadang ada orang tua itu Masya Allah, orang tuanya malas ibadah, tapi anaknya Allah beri taufik menjadi anak soleh, itu juga ada. Atau orang tuanya sudah mendidik habis-habisan, ternyata apa? Gagal, karena hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang paling mungkin adalah ketika orang tuanya itu peduli sejak dini menanamkan agama ini, insya Allah nanti di usia tuanya ya, anaknya akan menjalankan kewajiban berbakti kepada kedua orang tuanya. Ats-tsani al-istighfaru sababun li raf'id darajat. Istighfar adalah salah satu sebab diangkatnya derajat.
derajat yang mulia di sisi Allah. Asalis istijabatu du'ail walad as-salih li abawaihi, diijabahnya doa anak yang soleh untuk kedua orang tuanya. Ya, Allah Subhanahu wa taala tentunya yang mengijabah, ya, ijabah. Tapi tolong diingat ya, istighfar itu urutannya mohon ampun untuk diri sendiri, ya. Mohon ampun untuk kedua orang tua, kemudian jangan sampai kita melupakan diri kita. Ya, Rabbi ghfirli li, ya, wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Kadang-kadang ada orang itu lebih peduli menyelamatkan orang lain, tapi dia sendiri tidak peduli keselamatan dirinya. Ini kacau dari sisi prioritas. Ya, ya. Tolong ini kan masalah kematian ya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kematian itu harus setiap orang itu mestinya idealnya menyiapkan bekal yang cukup. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang bertakwa dan setiap individu, wahai orang-orang yang beriman, setiap individu, setiap person, setiap orang hendaknya memperhatikan apa yang sudah dia siapkan untuk akhirat. Apa yang disiapkan tentunya adalah menjalankan perintah-perintah dan menjauhi larangan, atau lebih ini lagi iman dan amal soleh. Biasanya kalau ada kematian itu doa itu menghambur dari orang-orang yang ditinggal wafat itu, sesama muslim ya. Doa yang paling pasaran adalah semoga amal ibadahnya diterima. Ini klop banget untuk seorang muslim yang memang semasa hidupnya dia sudah menyiapkan, kemudian nanti didorong doa oleh saudara-saudaranya ketika mendengar kematiannya. Klop. Tapi kalau orang ini nggak pernah ibadah, kemudian saudara-saudaranya begitu baik, semoga amal ibadahnya diterima, sholat enggak, jumatan enggak, puasa enggak, zakat enggak. Ini kan berarti doa ini enggak klop gitu loh. Ya, doa itu jangan jadi andalan utama ya. Doa dari orang lain itu adalah tambahan. Benar kan? Tambahan. Kita yang harus habis-habisan ini kemudian dibantu oleh orang lain baru klop. Dan semoga diampuni dosa-dosanya. Masya Allah, rata-rata begini ini mudah banget diucapkan oleh seorang muslim ketika mendengar saudaranya wafat. Itu yang paling pasaran, ya kan? Paling pasaran. Kalau orangnya ini memang setiap hari waktu hidupnya itu Masya Allah memang perhatiannya terhadap ampunan itu luar biasa, ya, dia jalankan ibadah-ibadah wudhu, sholat, jumatan itu semuanya adalah penghapus dosa. Kemudian dia juga gencar beristighfar setiap hari, meneladani Rasulullah, mengamalkan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian didoakan mudah-mudahan dosanya diampuni. Memang dia sendiri waktu hidup itu juga berburu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Klop enggak itu? Klop kan? Tapi kalau orang yang tidak pernah peduli dengan doanya, dosa-dosanya, kemudian ketika mati didoakan, itu enggak klop. Maka mari kita siapkan ya kondisi ketika kita meninggal, doa-doa yang baik dari saudara-saudara kita itu mudah-mudahan tidak meleset, tidak mengecewakan, gitu, ya kan? Mereka ketika mendoa mudah-mudahan amalnya diterima. Memang dia waktu hidupnya rajin menumpuk amal soleh untuk menyongsong barzahnya, menyongsong akhiratnya. Ketika didoakan mudah-mudahan dapat ampunan,
bukan hanya dari anaknya saja tapi dari sesama muslim, ya memang dulu dia itu juga gencar sekali sepanjang hidupnya memohon ampun kepada Allah. Klop ya, ketika doa didoakan mudah-mudahan kuburannya lapang, karena memang di dunia dulu dia juga sudah sangat mengharap kepada Allah, berdoa ya, memohon perlindungan kepada Allah dari azab kubur ya. Klop ya. Biasanya kalau mendoakan apalagi panjang banget ya. Ini kalau sholat jenazah ini umumnya itu dipotong, doanya itu nggak utuh. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, Allahu Akbar. Maka biasanya antara takbir satu dengan takbir lain itu cepat ya. Mungkin kalau saya yang imamin itu banyak yang heran ya. Takbir yang pertama Allahu Akbar, baca apa? Fatihah. Boleh baca surah juga boleh, surah pendek-pendek. Yang kedua Allahu Akbar, salawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itu juga kalau dibaca, ingat ya, bacaan itu mestinya dibaca dengan baik, dengan fasih, tidak terburu-buru. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dah, rakaat ketiga doa. Kalau kita membaca doa Allahumma gfir lahu warhamhu ya, saya baca utuh. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Allahumma ghsilhu bil ma'i was salji wal marad wa naqqihi kama naqqaita ath-thawb al-abyadha min ad-danas wa abdilhu daran khairan min darihi. Meskipun Pak Yadi rumahnya bagus, tapi nanti doanya nanti ya, nanti bukan sekarang. Saya doakan umurnya pada panjang-panjang ya, berkeluarga. Ya Allah, gantilah untuknya rumah yang lebih bagus dari rumahnya. Wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi, keluarga yang lebih bagus dari keluarga yang ditinggal. Wa zaujatan, perempuan kalau laki-laki wa zaujan, atau zauj itu boleh untuk laki-laki dan perempuan. Wa zaujan khairan min zaujihi wa adkhilhul jannata wa a'idhu min adzabin nar wa adzabil qabr. Coba antum pernah nggak ngikutin sholat jenazah itu takbir yang ketiga itu selama itu lama? Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu ya. Kalau dipraktekkan mungkin ada yang tasbih subhanallah dikira umamnya. Baru takbir yang keempat apa? Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Jujur aja ya, saya yakin tidak banyak orang Islam hari ini yang terampil sholat jenazah. Padahal kita itu kalau ngurus jenazah itu yang paling pokok adalah kalau sudah wafat mengkafani. Itu bagusnya setiap lingkungan itu ada tim terampil yang memberi pelayanan, maaf, tidak bayar. Ini lahan untuk nyari ganjaran. Masya Allah, kalau lingkungan itu ada yang meninggal kemudian ada orang yang terampil ngurus jenazahnya, ini luar biasa. Kadang-kadang jenazah itu ada yang terkatung-katung berjam-jam karena tidak ada yang ngurus, harus manggil tim dari luar ya. Ini begini ini mestinya masjid yang menyiapkan. Idealnya adakan pelatihan pengurus jenazah ya. Nanti yang mandiin itu terampil, kemudian yang kafanin, nyolatkan, menguburkan ya. Karena ini adalah salah satu bentuk ihsan kepada mayit, kepada saudara kita sebelum diantar ke kuburan. Didoakan sekian banyak doa tadi ya. Taib, ini perlu diingat-ingat ini ya. Satu saat kita itu pasti meninggalkan dunia yang fana ya. Yang paling pokok itu bagaimana kita bisa husnul khatimah, jangan meleng. Husnul khatimah itu benar-benar kita tidak dambakan dengan usaha yang maksimal, dengan doa yang tidak henti-henti. Seperti doa Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, itu penting banget. Dan ini juga doa dibaca berulang-ulang sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Baik, afwan ini agak panjang uraiannya karena ini masalah kematian umumnya orang itu pada
kurang apa? Kurang memperhatikan, ya. Baik. Berikutnya 37 ya. Qala Muhammad bin Sirin rahimahullah. Muhammad bin Sirin mengatakan, kunna inda Abi Hurairah lailatan. Pada suatu malam kami berada di sisi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Faqala, lalu Abu Hurairah berdoa. Ini doanya Abu Hurairah. Allahumma ighfir li Abi Hurairah wa li ummi. Ini dia berdoa untuk dirinya sendiri, ya. Ya Allah, ampunilah Abu Hurairah dan ibunya dan ibuku, karena ini Abu Hurairah yang berdoa. Tapi dalam doanya dia menyebut namanya, Allahumma ighfir li Abi Hurairah. Ya Allah, ampunilah Abu Hurairah. Wali ummi, dan ampuni ibuku. Wali man istaghfara lahuma, dan ampuni juga setiap orang yang memohonkan ampun untuk mereka, yang memohonkan ampun untuk Abu Hurairah dan ibunya, ya. Sudah lewat ya kisah tentang Abu Hurairah, ya, yang apa namanya, yang mendoakan ibunya, mengajak ibunya masuk Islam tapi tidak berkenan. Akhirnya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Sudah kan itu, minta didoakan, ternyata doa Rasulullah itu langsung diijabah. Abu Hurairah pulang dari Rasulullah ke rumah ibunya, sampai di rumah ibunya, ibunya sudah menyatakan, wahai Abu Hurairah, saya sudah masuk. Jadi kalau di sini ibunya dimohonkan ampun itu jangan heran, karena sudah masuk Islam. Nah, ini doanya, ya Allah, ampuni Abu Hurairah, ampuni ibuku, dan ampuni juga orang-orang yang mendoakan saya dan mendoakan ibuku, yang memohonkan ampun kepada Allah untuk saya dan untuk ibuku. Kemudian Muhammad bin Sirin mengatakan, fanahnu nastaghfiru lahuma, maka kami memohonkan ampun untuk mereka, untuk Abu Hurairah dan ibunya, hatta nadkhula fi da'wati Abi Hurairah, hingga kami masuk dalam doanya Abu Hurairah. Ini ya, begini ini apa namanya, kita hidupkan, kita mohon ampun untuk diri kita, kita mohon ampun untuk ibu kita, untuk kerabat-kerabat kita, untuk sesama mukmin, ya, kita hidupkan. Ukhuwah itu diantaranya seperti ini, modelnya seperti ini, prakteknya. Muslim itu sayang banget dengan saudaranya, cinta banget dengan saudaranya, selalu menginginkan kebaikan, ya. Iya, makanya kalau ada orang Islam itu jahat sama saudaranya, benci sama saudaranya, itu aneh. Seharusnya sesama muslim itu ada jalinan cinta, karena imannya, karena Islamnya. Kemudian banyak berdoa untuk kebaikan dirinya, kebaikan orang tuanya, dan kebaikan sesama muslim. Doa ikhwatal iman, kita memohon kepada Allah hal-hal yang luar biasa. Sekaligus kita juga berlindung kepada Allah dari hal-hal yang sangat mengerikan, ya. Baik, fiqhul hadis, kandungan hadis ke-37, ihtimamus sahabah wat tabi'in bi su'alil maghfirati li anfusihim wa li walidaihim walil mustaghfirina lahuma. Perhatian para sahabat. Sahabat itu siapa? Seorang disebut sahabat itu ada 3 syarat: bertemu dengan Rasulullah, mukmin, dan wafat dalam keadaan mukmin, ya. Jadi hari ini itu tidak ada satupun orang yang disebut sahabat. Tapi yang ada itu hendaknya hari ini orang-orang yang beragamanya itu ngikuti sahabat, ya, ya. Betul, sekarang tidak ada orang yang statusnya sahabat, sudah di alam barzah semua. Tapi yang ada hari ini seharusnya adalah orang-orang yang berusaha untuk menyocokkan Islamnya dengan para sahabat. Agamanya loh ya, kalau hidupnya mah nggak usah. Kalau antum hidupnya ngikutin sahabat, harus tidak ada kipas angin, poro-poro AC,
Ya, harus tidak ada rice cooker, antum harus pakai pawon. Ya. Iya. Bahkan tidak ada WC di dalam rumah. Dulu zaman sahabat itu WC itu apa namanya? Tempat buang air itu di luar jauh. Nggak ada listrik. Nggak boleh pakai motor, apalagi matic. Apalagi motor listrik. Itu kalau hidupnya seperti sahabat. Tapi kita tidak dituntut untuk itu. Yang kita harus selaraskan itu agama kita, akidah kita, ibadah, akhlak, adab. Dah, jangan nambah-nambah, jangan ngurangin. Itu yang kita usahakan. Ya, karena sahabat itu jelas yang sudah diridhoi oleh Allah. Bahkan di antara mereka ada yang dijamin masuk surga. Pikirkan ini. Ya, sahabat tabi'in juga sudah tidak ada satupun yang hidup di dunia ini. Adanya di alam barzakh. Tapi nanti kita pasti kumpul. Nanti pada hari kebangkitan itu akan kumpul dari orang pertama. Jangankan sahabat, ya, kita akan kumpul dengan Adam alaihissalam. Kita akan kumpul bersama kaumnya Nuh yang dulu ditumpas oleh Allah. Itu juga nanti semua ada di mahsyar. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala membangkitkan manusia itu dari awal sampai akhir dan tidak ada satupun yang tercecer. Ya. Orang yang matinya dibakar, kemudian abunya dibuang, ya, atau jangan dibuang bahasanya. Dihambur-hamburkan di ini. Atau kalau di India itu di mana? Dihanyutkan di sungai. Itu pasti nanti pada hidup kembali. Tidak ada yang hilang. Ini masalah keyakinan, ya, masalah keyakinan. Kalau orang lain nggak percaya itu urusan mereka. Tapi kita tidak gentar menghadapi orang-orang yang tidak sekeyakinan dengan kita. Keyakinan itu tidak perlu kita rembukan, tidak perlu kita musyawarah. Ya. Seperti kita meyakini Allah Esa, Allah tempat bergantung, Allah tidak punya anak dan tidak diperanakkan, tidak ada sesuatu yang sama dengan yang setara dengan Allah. Begini ini banyak yang berbeda dengan kita. Miliaran orang tidak percaya dengan adanya Allah, ateis, ya kan? Miliaran orang punya keyakinan yang berbeda dengan kita. Persoalan keyakinan itu mestinya adu apa? Adu kuat, ya. Maka kita harus asah terus, kita perkokoh terus iman kita. Taib. Perhatian para sahabat dan tabi'in untuk memohonkan ampun untuk dirinya sendiri, orang tuanya, dan orang-orang yang memohonkan ampun kepadanya. Berikutnya, ini sudah sering, ini populer, sudah sering perdengarkan di berbagai kesempatan. Hadis yang ke-38. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza matal 'abdu inqata'a anhu amalu. Jika seorang hamba wafat atau meninggal, maka terputuslah amalnya darinya. Kita itu kalau sudah mati sudah tidak bisa beramal. Dah. Sudah selesai. Waktu beribadah itu batas akhirnya sampai wafat. Dah. Maka kalau sudah wafat, apa yang antum bisa lakukan kalau sudah wafat? Tapi di sini ada pengecualian, illa min thalas. Kecuali 3. Orangnya sudah wafat tapi masih mengalir, ya, amal, ganjaran amalnya, shadaqatin jariyah, sedekah jariyah, ya, sedekah jariyah, ya. Kalau ngasih makan itu sedekah jariyah apa enggak? Oh, enggak lah, akan dimakan kan habis. Tapi begini ini, ya, bangun masjid ini kan ini bisa puluhan tahun daya tahannya, selama masih dimanfaatkan untuk sholat orang-orang yang bangun. Apalagi kalau dibangun sendiri, ya. Iya, orang-orang Arab itu ada ribuan masjid di negeri kita ini dibangunkan oleh orang Arab, tidak boleh disumbang oleh orang lain. Bangun masjid satu paket utuh, wakaf untuk ibunya, wakaf untuk bapaknya, gitu, ya. Mudah-mudahan tidak usah nunggu orang Arab, ya, orang Indonesia juga banyak yang berburu ganjaran bangun masjid, nggak mesti iuran gitu loh maksudnya. Ya, baik. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau
ilmu yang dimanfaatkan. Masya Allah, untuk bayangkan ya, kalau kita bicara ilmu, sumber ilmu itu dari siapa? Yang ngajarkan kita kebaikan, yang ngajarkan kita keburukan, yang ngajarkan Quran, yang ngajarkan sunnah, itu sumbernya dari siapa? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini aja Rasul itu nggak mungkin tertandingi, ya. Atau orang-orang yang melanjutkan, para ulama, para ustadz, ya. Nih, awwalatin salihin yad'ulah, atau anak soleh yang mendoakannya. Baik. Fiqhul hadis. Kandungan hadis yang mulia ini, fihi dalilun li'adamin qita'is thawab lil a'mal as-salihah. Hadis ini, dalam hadis ini ada dalil bahwa amal-amal soleh itu ganjarannya tidak terputus. Ya. Nih ikhwatal iman ya. Asani, yang kedua, al-hasu 'ala tazawwud bil a'mal as-salihah lil akhirah. Anjuran atau dorongan untuk menyiapkan bekal, ya, amal-amal saleh untuk akhirat, ya. Dan menyiapkan bekal itu cuma satu kali kesempatannya, ketika kita hidup, mulai dari usia balik sampai meninggal. Tidak ada selain itu. Subhanallah, Allah itu maha luas rahmatnya, ya. Kadang-kadang ada orang itu baru beberapa hari dia itu balik, meninggal, wafat, anak muda belia, ya. Alhamdulillah, kita tetap optimis, mudah-mudahan ini dapat rahmat Allah dan min ahlil jannah. Antum pernah dengar nggak ada ustadz itu menjelaskan amal soleh atau ibadah yang dibalas oleh Allah surga itu adalah minimal 10 tahun. Kalau kurang 10 tahun jangan ngarep kamu masuk surga. Kalau ada yang menjelaskan itu, ini aliran sesat. Tidak ada pembatasan, Masya Allah. Bahkan kadang-kadang orang itu belum melakukan apa-apa, berangkat dari taubatan nasuha, belum mengganti amalnya dengan nih, tapi wafat. Allah maha luas rahmatnya. Orang tobat itu orang hebat. Maka salah satu hadis tentang tobat itu, ingat baik-baik, ada orang yang bunuh orang itu sudah 99, itu berarti Masya Allah, bunuh orang itu sudah gampang banget itu. Saya aja menyembelih ayam nggak tahu, seumur-umur itu sudah ada 99 apa belum, apalagi kambing, jelas saya nggak mau menyembelih kambing biasanya. Ya kan, ini nyawa orang 99 nyawa, tergerak hatinya pengen bertobat, tanya kepada seseorang, saya ini dosa saya sudah banyak, sudah membunuh orang 99, saya pengen taubat. Ternyata mendapatkan jawaban yang mengecewakan, akhirnya orang ini dibunuh juga. Kena berapa itu? 100 nyawa orang loh. Ketemu orang alim, dia konsultasi, alhamdulillah, ya, dikasih harapan, oh bisa, kamu bisa mendapatkan ampunan dari Allah. Karena memang Allah itu mengampuni dosa juga tidak ada batasannya, jumlahnya loh ya. Kalau waktunya ada, kalau nyawa ini sudah sampai di sini baru ampun, telat. Tobat matahari terbit dari barat, antum percaya suatu saat nanti matahari diterbitkan oleh Allah dari barat? Alhamdulillah. Kalau antum nggak percaya, ini ruwet ini pelajarannya. Antum harus saya keluarin dulu, saya karantina di pojok sana. Ya, kalau sudah itu telat, tidak ada lagi yang diterima tobatnya oleh Allah. Tapi kalau begini, ini matahari tadi masih terbenam, terbit dari ufuk timur, kita masih sehat, berarti kalau kita bertaubat masih waktunya diterima. Taib 100 orang, kemudian dikasih saran, kamu tinggalkan lingkungan kamu itu, sono, kamu pergi pindah ke tempat yang orang-orangnya pada beribadah, kamu bergabung dengan satu kaum yang terus subhanallah, ternyata orang ini serius niatnya, dia benar-benar tinggalkan, padahal meninggalkan lingkungan itu tidak mudah loh ya. Di tengah jalan meninggal, malaikat bersengketa, kata malaikat rahmat dengan malaikat ada tentang status ini.
Saya gak yakin juga kalau kita belum membaca hadis ini kita bersengketa kan. Saya punya pendapat ini insya Allah mayit baik. Pak Yadi punya alasan lain. Pak, gimana Bapak katakan mayit baik? Belum ngapa-ngapain dia. Nah, akhirnya diutus oleh Allah malaikat untuk menjadi penengah, ukur perjalanan orang. Hadis-hadis begini ini kadang-kadang sekarang sudah banyak yang tenggelam, bahkan di khutbah pun kadang-kadang nggak keluar. Apalagi tahun politik ini kadang-kadang khutbah juga politik gitu loh. Nah, mestinya begini ini biar orang itu ngerti bagaimana luasnya rahmat Allah, sehingga keluar jamaah Jumatan itu ada niat yang kuat untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya singkat cerita, tempat tinggalnya dengan tempat tujuan itu selisihnya cuman shibr. Shibr itu sejengkal. Jengkal itu kalau jengkal saya cuman 20 cm. Nah, nggak tahu kalau jengkalnya orang zaman dulu. Subhanallah, lebih dekat ini diterima oleh Allah tobatnya. Ini ikhwatal iman, ya. Ini luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi anjuran untuk menyiapkan bekal akhirat berupa iman dan amal saleh. Kemudian berikutnya al-khassu ala waqfil amal yastamiru naf'uha. Anjuran untuk mewakafkan amal-amal yang ganjarannya itu mengalir. Mislu bina'il masajid, seperti bangun masjid, wal madaris, ya, sekolah, wa hafril abar. Nah, ini nih kesempatan yang punya duit banyak nih. Ini musim kemarau ini kan kelihatan titik-titik mana yang krisis air. Kemudian dia datang ke daerah itu misalnya bikin sumur bor, masya Allah. Ternyata ketemu air yang bagus, dimanfaatkan orang sekampung bertahun-tahun. Itu ganjarannya luar biasa. Itu termasuk sedekah jariyah. Wallahu taala alam bissawab. Sampai di sini udah saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.